Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aiditya Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika kelas reguler khusus Fakultas Teknik Universitas Pancasila dengan nomor induk mahasiswa 45222 15013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Saya di sini kebagi nomor tugas kelima ya, nomor tugas 5. Di sini saya kebagian nomor tugas 5 itu yaitu materi sistem informasi penilaian dengan menggunakan inputan. Di antaranya saya menggunakan materi selection, repetition, array, function, string, dan selection sort yang ascending. Nah, di sini sudah masuk ke dalam source code-nya. Yang ini merupakan komentar ya, nanti tidak akan tercetak di dalam program. Di sini saya menggunakan header IOStream yaitu untuk input output. Lalu ada IOManip untuk manipulator, studio.h nanti untuk v-flash, f-flash, lalu string.h untuk fungsi operasi string, stdlib sama juga untuk fungsi operasi string. Using namespace std. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel global ya. Di sini ada variabel jumlah matkul Rafli sama dengan 5, nilai Rafli, bobot Rafli, SKS Rafli, yaitu ini tipe data integer, jumlah SKS Rafli, jumlah nilai Rafli, jumlah bobot Rafli, pilih menu Rafli, X kurnia, K kurnia, nomor kurnia, itu juga tipe data integer. Lalu di sini ada nama mahasiswa Rafli 50 ya, ini ya batas panjangnya isi variabel. Ada name mahasiswa Rafli ini 15, grade Rafli nanti 10 ini. Sudah kembali Rafli, v-exit. Ini tipe datanya char. Lalu ada matkul Rafli. Nah, di sini sudah saya tuliskan ininya, isinya. Ini tipe datanya juga char. Lalu ada tipe data float, yaitu untuk IP Rafli sama rata-rata Rafli. Dan nanti ini menggunakan koma ya. Makanya saya butuh tadi IOManip untuk manipulatornya. Lalu di sini saya membuat prototipe fungsi ya, prototipe fungsi. Di sini input Aditya, menu Aditya, kembali Aditya, konversi Aditya, KHS Aditya, keterangan Aditya, IPR rata-rata Aditya, urutan Aditya. Nah, ini saya bikin prototipe karena fungsinya saya buat setelah fungsi main atau main fungsinya. Kalau kita masuk ke main fungsinya, nah, sini seperti ini. Lalu di sini saya memanggil fungsi input Aditya. Nah, lalu kemudian setelah input Aditya selesai nanti saya memanggil di sini perintah untuk memanggil fungsi menu Aditya. Lalu di sini kita memasukkan karakter apapun nanti untuk keluar program. Kita masuk ke fungsi input Aditya. Di sini perintah untuk memasukkan isi variabel ya, ke variabel nama mhs_rafli. Lalu ini juga ke variabel nim mahasiswa Rafli. Lalu kemudian ini kita masuk ke perulangan memakai for. Jadi ini kondisinya yaitu jika X kurnya nanti lebih besar dari jumlah matkul Rafli, nanti perulangannya berakhir. Nah, di dalam perulangan ini ada yaitu perintah untuk mencetak isi variabel matkul Rafli ya. Lalu perintah untuk memasukkan nilai Rafli. Nah, di sini jumlah nilai Rafli nanti dijumlahkan. Nilai Rafli jumlahkan nanti sampai jumlah nilai. Di sini juga SKS nanti jumlahkan. Lalu setelah penjumlahan selesai nanti dimasukkan ke variabel jumlah SKS underscore Rafli. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menu Aditya. Nah, di sini seperti ini. Lalu ini memakai dual ya. Jadi nanti kalau misalnya dia memasukkan lebih angka ya, ini kan di sini ada perintah untuk memasukkan ke variabel pilih menu Rafli ya. Jadi jika memasukkannya lebih dari 3, nah seperti ini, nanti dia akan mengulang lagi sampai dia memilih antara nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, di sini pakai switch. Nah, case pertamanya yaitu dia nanti akan memanggil fungsi KHS Aditya. Nanti jelaskan setelah ini.
lalu ke fungsi IP rata-rata Aditya, IP rata 2 Aditya jika dia mengetik angka 2, lalu jika mengetik angka 3 nanti masuk ke fungsi urutan Aditya. Lanjut ke fungsi kembali underscore Aditya. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan ini karakter ya, karena pilihannya Y sama T. Ini sini kembali Rafli tadi kan pakai char ya. Nah, perintah untuk memasukkan karakter ke dalam variabel kembali underscore Rafli. Nah, sini kita bikin switch case-nya. Jika nanti dia milih ya, nanti dia balik ke sini lagi, jadi milih menu lagi, ke menu underscore edit ya, fungsi menu underscore edit ya. Lalu kalau enggak, dia akan mencetak selesai. Kalau dia memilih yang lain, nanti dia kesini pilihan yang dimasukkan tidak valid, tapi nanti dia akan kembali ke fungsi lagi, kembali edit ya lagi, begitu. Lalu lanjut kita ke fungsi konversi edit ya. Ini untuk logiknya di sini, untuk penentuan grade seperti ini, perulangan keakurnian, kalau lebih besar dari jumlah matkul Rafli nanti dia akan selesai. Jika di sini if, pakai if lebih besar dari 80 lebih kecil dari 100, nanti karakter A dimasukkan ke grade Rafli. Kalau angkanya bukan di antara tadi ya, nanti sini ada pilihan 70 sampai 79 nanti B, kalau enggak nanti ada pilihan angka 60 sampai 69, kalau itu C nanti, kalau enggak lagi berarti angka 50 sampai 59 itu nanti D. Nah, kalau bukan itu lagi berarti dia masuk ke E. Nah, di sini perulangan kembali pakai kakurnia lagi, variabel kakurnia lagi. Nah, ini jika grade-nya A, nah dia menghitung nanti bobot Rafli ini, bobot ini ya, grade tadi ya, bobot nilainya. Yang 4 dikali jumlah SKS-nya. Oh, bukan SKS-nya, mohon maaf. Lalu di sini kalau B nanti dia 3 ya pengalinya, kalau C 2, kalau D 1, kalau E nanti 0. Lalu di sini bobot Rafli tadi dijumlahkan. Lalu setelah dijumlahkan dia masuk ke variabel jumlah bobot Rafli. Nah, ini kita lanjut ke variabel ke fungsi KHS edit ya. Di sini saya membuat variabel lokal, yaitu tipenya char semua ya, nama MHS awan, NIM awan, matkul awan, SKS awan, nilai awan, grade awan. Nah, setelah itu dia memanggil fungsi konversi ID ini tadi, yang ini ya. Nah, begini. Nah, di sini ada perintah untuk ini fungsi operasi string. Nah, ini strcpy, yaitu untuk menyalin, yaitu dari isi variabel ini ya, salin ke sini. Itu pun yang ini akan salin ke variabel ini. Selanjutnya dicetak variabel nama mahasiswa awan, lalu kemudian variabel NIM awan tadi kan udah di copy ya. Lanjut, nah di sini kemudian ini perulangan ini juga fungsi operasi string untuk menyalin isi variabel ya, dari sini matkul Rafli ke matkul awan. Nah, kalau ini itoa itu mengkonversi ya dari integer ke char. Ini sama juga, ini kan SKS awan ke SKS underscore Rafli, ini nilai awan ke nilai underscore Rafli. Jadi dikonversi dari integer ke char. Lalu ini juga menyalin dari grade Rafli ke grade awan. Nah, ini sini ada perintah untuk mencetak nomor kuliahnya, karena ini 0 ya, jadi kita ingin mencetak angka, jadi penomoran 1, 2, 3 dan selanjutnya itu. Nah, ini karena 0 ini kita tambahkan 1 ya, jadi 1 ya. Nah, selanjutnya ini pakai manipulator tadi kan, makanya kita pakai header manip. Nah, dia mencetak matkul awan ya. Nah, sesuai perulangan berapa ini. Lalu kemudian SKS awan. Nah, ini manipulator lagi biar lebih rapi. Lalu mencetak nilai awan, grade awan. Sampai dia mengulang sampai
nomor core-nya ini lebih besar dari jumlah matkul. Selesai nanti kalau udah kondisi ini terpenuhi. Lalu kemudian dia membuat perintah untuk mencetak jumlah matkul roughly tadi yang kita buat di atas, sama variabel jumlah SKS roughly ini, mencetak isi variabelnya ya. Lalu kemudian ada perintah untuk memanggil fungsi keterangan Aditya. Nah ini fungsinya. Nah sebelum saya jelaskan keterangan Aditya ya, ini dia manggil ke fungsi kembali underscore Aditya. Lanjut kita ke fungsi keterangan Aditya. Ini cuma ini aja ya, ketikan karakter aja ya, nanti buat keterangan karena kan ini seperti ini. Jadi kalau nilainya 80 sampai 100 itu grade-nya A, kalau nilainya 70 sampai 79B, 60 sampai 69C, 50 sampai 59D, kalau 0 sampai 49 ya E. Lalu masuk ke fungsi IP rata-rata. Ini IP rata-rata, IP rata 2 ya, underscore Aditya. Seperti ini ya, ini judulnya. Lalu nah di sini itu untuk menghitung IP roughly ini, karena ini berbentuk float. Nah ini tadi variabel ini belum berbentuk float, maka kita ubah dulu ke float yang ini, jadi jumlah bobot underscore roughly dibagi jumlah SKS underscore roughly. Itu pun yang rata-rata roughly ini dia dapat nanti isi variabelnya dari jumlah nilai underscore roughly dibagi jumlah matkul roughly. Nah ini pakai set precision ya, ini tapi didahului dulu sama fix ini. Nah ini saya ingin angka setelah koma itu cuma satu angka saja. Nah sini kan mencetak isi variabel IP roughly, lalu kemudian mencetak ini rata-rata roughly ya, yang kita udah buat ini tadi. Lalu dia memanggil fungsi kembali underscore Aditya, ini balik lagi yang tadi ya, kembali Aditya. Nah ini fungsi yang terakhir yaitu fungsi urutan Aditya, tepatnya juga void. Void semua, pakai void semua karena saya pakainya variabel global. Jadi menurut saya lebih simple, lebih nggak terlalu kompleks ya, jadi kita nggak terlalu bingung juga, saya juga terlalu bingung juga. Sini saya mendeklarasikan variabel lokalnya, tipenya integer semua, underscore roughly, urut roughly. Ini pakai array ya. Ini 5 roughly Aditya Kurniawan. Nah ini sudah saya bikin konstantanya sama dengan 0, terus RAK. Ini judulnya. Nah ini bikin pengulangan seperti ini, di dalamnya itu urut roughly. Nah ini roughly nya keberapa, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, sama dengan nilai roughly. Jadi variabel di sini dimasukkan ke sini, ke variabel lokal ya, jadi ini kan global, variabel lokal. Lalu di print variabel ini urut roughly, ulang terus sampai kondisinya terpenuhi. Kondisinya terpenuhi jadi nanti langsung keluar dari perulangan. Jadi roughly kalau lebih besar dari jumlah matkul nanti dia keluar dari perulangan. Lanjut, ini pakai while ya. Nah di sini proses pengurutannya di sini kita pakai while. Kurniawan ini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, bukan kurang dari aja, kurang dari sama dengan jumlah matkul roughly kurangi 2. Jumlah matkul roughly tadi kan 5 ya, kita udah deklarasikan di atas tadi, dia udah konstanta. Lalu variabel Kurniawan dimasukkan ke variabel Aditya, variabel Kurniawan tambahkan 1 angkanya kan, masukkan ke roughly. Nah, terus dia bikin while di dalam while. Nah while di dalam while nya ini yaitu ini kondisinya, jadi roughly kurang dari sama dengan, ini mengulang terus kalau roughly kurang dari sama dengan jumlah matkul roughly min 1. Body loopnya yaitu jika if urut roughly nya ya, roughly berapa ini kurang dari urut roughly yang Aditya ini kan beda ya, ini roughly ini sama Aditya nya ini beda karena Aditya ngambil dari sini di Kurniawan, terus yang roughly ngambil dari sini. Nah jika kondisinya terpenuhi, maka variabel di dalam roughly dimasukkan ke variabel Aditya. Nah di sini untuk bikin ininya jadi roughly
plus Rafli plus 1. Nah, nambah terus. Nah, jika pengulangannya sudah selesai, lalu di sini isi variabel urut Rafli-nya dimasukkan ke RAK dan urut Rafli dimasukkan ke urut Rafli ini, tapi yang Kurniawan ya, ini Aditya. Terus RAK ini tadi masukkan ke urut Rafli yang Kurniawan. Jadi bolak-balik gini. Nah, untuk bikin perulangannya biar selesai ini ada Kurniawan plus diulang terus. Nah, sampai sini kondisinya terpenuhi, Kurniawannya lebih besar sama dengan lebih besar dari ini jumlah matkul Rafli min 2. Nah, dia selesai perulangannya. Lalu lanjut ke sini. Ini pakai for-nya. Jadi untuk mencetak nilai setelah pengurutan. Kalau ini kan sebelum pengurutan tadi ini. Nah, nilai setelah pengurutan. Ini ya perintahnya di dalam, yaitu urut Rafli-nya di print out, dicetak, nah diulang terus sampai selesai. Nah, di sini dia manggil kembali fungsi kembali underscore Aditya. Oke, kita lanjut ke programnya, CMD-nya. Nah, ini udah saya compile ya. Kita tinggal buka programnya. Tugas besar. Nah, ini udah muncul judulnya, isi nama saya sendiri ya, biar lebih jelas. Kurniawan. Nah, masukkan NIM. Oke, nah ini disuruh untuk masukkan nilai inputannya. Kita masukkan mepet aja ya, 78. Jika matematika kita isi 80 lah. Ini 79, ini 80, 77. Ini buat pengurutan, nanti kita bikin lebih acaknya pengurutannya biar kelihatan. Muncul lah menu pilihan. Kita ketik 1 dulu biar urut ya, 1, 2, 3, nanti kita buka. Kita ketik 1. Nah, ini muncul kartu hasil studinya, namanya, ini nomor induknya. Tadi udah saya input tadi, sesuai yang saya input ini. Lalu ini nilainya, SKS-nya memang tadi sudah saya isi ya sama mata kuliahnya. Lalu ini nilai 78, Kantor Teknologi Informasi Logika Matematika 80, Algoritma Pemrograman 79, Praktek Algoritma Pemrograman 80, Algebra 577. Ini grade-nya. Nah, kita lihat grade-nya dari mana. Nah, di sini ada keterangannya, keterangan konversinya, 80 sampai 100 sekian, ini sekian, 80 sampai 100A, 70 sampai 79B, 60 sampai 69C, 50 sampai 59D, 0 sampai 49E gitu. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih, apa pengen balik lagi ke menu pilihan yang ini tadi? Kita pilih ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ditentukan nih IP-nya berapa nih, IP semester 1 ya kan, si penilaian untuk semester 1 ya. Di sini ada 3,3, ini kan cuma satu angka saja belakang koma ya. Karena jadi udah di setting pakai manipulator tadi, pakai set precision tadi. Nah, ini rata-ratanya 78,8. Ada pertanyaan lagi seperti yang tadi, kita tik ya lagi, lalu kita masuk nomor 3. Nah, ini pengurutannya. Nah, dari awalnya ini nilai sebelum pengurutan segini, 78, 80, 79, 80, 77. 78, 80, 79, 80, 77 kan. Nah, setelah diurutkan jadi 77, 78, 79, 80. Nah, 80. Ini karena ascending dari terkecil ke terbesar. Nah, ini kan udah selesai nih. Jadi kalau kita pengen keluar, jadi kita ketik T. Oh, tidak. Apakah ingin kembali ke menu pilihan? Tidak. Oke, enter. Selesai. Jadi programnya selesai. Lalu untuk keluar nih, sini ada tulisan bahwa masukkan karakter apapun, lalu enter untuk keluar. Kita masukkan L, nanti kita akan keluar program setelah kita enter. Nah, ini udah keluar dari program. Lanjut,
ini untuk pseudocode sama algoritmanya. Nah, ini pseudocode-nya. Di sini kamus deklarasi variabel function input underscore Aditya. Nah, di sini perintah-perintahnya ya, function input Aditya yang tadi, tapi dalam bahasa yang pseudocode. Lalu di sini deklarasi menu Aditya karena nggak ada ya. Di sini isi functionnya menu Aditya. Lalu ini deklarasi variabel functionnya, kembali Aditya kan nggak ada. Lalu function kembali Aditya ini isinya sampai sini. Lalu ini deklarasi konversi Aditya. Nah, ini si functionnya agak panjang ya yang konversi ya, padahal nggak ngeprint ya, ini nggak dicetak di program, cuma buat logikanya aja. Lanjut ke ini kamus deklarasi variabel functionnya KHS underscore Aditya. Nah, tadi ada kan variabel lokalnya ya. Nah, ini tipenya char semua. Ini saya pecah jadi 2 ya biar lebih rapi. Lalu masuk ke function KHS Aditya. Ini isinya tadi. Lalu ke deklarasi variabel function dengan Aditya kan nggak ada. Nah, ini isinya kan tadi. Ups. Ada enter dulu ini. Terapin dulu. Tuh. Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Di sini kamus atau deklarasi variabel function P rata-rata Aditya. Function isinya ini. Dikit aja. Lalu di sini masuk ke kamus deklarasi variabel function urutan. Nah, di sini ada variabel lokal tadi. Tipenya integer semua kan tadi ya. Lalu ini ada function urutan Aditya-nya tadi. Ya, ini isi fungsinya yang telah saya buat tadi. Nah, di sini untuk variabel global tadi, nah kita masukkan di sini. Nah, sini ada banyak banget, banyak sekali. Ada integer banyak ini. Lalu char. Nah, di sini upload ada 2 ini tadi. Yang untuk IP Rapli sama rata-rata Rapli. Ini ada. sorry. Lanjut di sini yang main fungsi tadi. Nah, sini tadi kan udah diisi ya, jumlah matkul Rapli kan sama dengan 5. Ini SKS Rapli-nya ada 5 data 2, 3, 3, 1, 3. Lalu di sini ada matkul Rapli-nya sini, mantek teknologi informasi, logika matematika, algoritma dan pemrograman, praktek algoritma dan pemrograman, dan Agile Berliner. Di sini manggil ini. Oke. Nah, di sini jadi nggak rapi. sorry. Nah, di sini untuk algoritmanya. Jadi ini bahasa yang paling mudah dipahami dalam bahasa Indonesia ya, bahasa alami, enaknya ngomong. Sini deklarasi ini buat fungsi. Ini sepecah berfungsi jadi biar lebih enak mempelajarinya nanti untuk ke depan. Ini fungsi kembali Aditya tadi, fungsi konversi Aditya, lalu fungsi KHS Aditya, terus sampai fungsi keterangan Aditya, fungsi IP rata-rata, fungsi urutan Aditya, terus fungsi menu underscore Aditya. Ini main fungsinya tadi. Selesai. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.